Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai handphone Pak Haji. Iya, ini lemot banget yang di laptop. Di layarnya nggak kelihatan. Iya. Ibu apa kabar Pak Haji? Pak Haji. Orang tua gimana orang tua Pak Haji? Alhamdulillah. Ini di rumah orang tua nih. Di rumah ibu. Atap, Udah tidur sih. Udah tidur atap makanya. lama itu Pak Haji. Iya. Belum Kayak diganti. rumah saya dulu. Ini yang di depan masjid itu Pak Haji? Bukan, itu di rumah yang itu rumah istri. Oh. Ini beda kelurahan ini. Tapi satu kecamatan. Iya. Oke, bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubuhat faqad istabara li dinihi wa 'irdihi. Wa man waqa'a fi syubuhat faqa'a fi harami karra'i yar'a hawla al-hima yushika an yaqa fihi. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh. Ala wa inna hiyal qalb. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat karunia kepada kita sekalian sehingga pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul kembali di ruang virtual ini. Mudah-mudahan pertemuan perkumpulan kita ini akan mendapatkan berkat rahmat ridha dari Allah Subhanahu wa taala serta akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Salat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para keluarga, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.
Mari sama-sama kita mulai pertemuan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di beberapa pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang hadis ke-6 dari hadis 40-nya Imam Nawawi yang terutama berkenaan dengan kejelasan hal-hal yang halal, kejelasan tentang hal-hal yang haram. Akan tetapi di antara dua hal yang sudah jelas ini ada perkara-perkara yang belum jelas. Maka perkara-perkara yang belum jelas ini disebut perkara-perkara mutasyabihat, perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang masih perlu lebih perdalam lagi permasalahannya. Jadi ini yang belum jelas halal atau haramnya. Dia tidak bisa disebut halal karena memang bukan halal. Dia belum bisa disebut haram karena memang bukan haram. Jadi memang harus dibedah satu persatu. Tidak bisa kebiahuyah semuanya begini. Pokoknya yang ini adalah begini hukumnya. Bisa begitu karena ini masalah yang mutasyabihat. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai kandungan hadis tentang yang haram menurut Quran, yang haram menurut hadis, juga tentang hal-hal yang halal menurut Quran, yang halal menurut hadis. Jadi untuk perkara-perkara di luar ibadah, maka yang menjadi kesimpulan umumnya adalah semuanya halal. Di luar ibadah semuanya halal kecuali yang dilarang. Yang dilarang itu menjadi haram. Berdagang, jual beli, tukar menukar barang segala macam itu halal kecuali yang dilarang. Jual beli yang mengandung tipuan, misalnya barang bagus di atas, barang yang jeleknya ada di bawah terus dicampur gitu tanpa dikasih tahu, itu haram. Jual belinya halal, tapi kalau ada yang seperti itu menjadi haram. Jual beli yang tidak jelas barangnya, itu yang kemarin dibilang goror itu tidak jelas itu. Saya menjual mangga di mana tuh di pohon, nggak jelas mangganya yang di pohon mana, mangganya yang ukuran berapa, seberapa banyak, itu tidak bisa dilakukan jual beli kalau masih mengandung hal-hal yang tidak jelas seperti itu, goror. Sah itu jual belinya haram. Maka kalau ada yang hal-hal yang seperti itu mesti dijelaskan dulu. Tidak semuanya yang sekarang menjadi haram itu akan terus-terusan menjadi haram kalau memang ini yang syubhatnya seperti ini gitu. Yang gorornya seperti ini, ya dijelaskan aja dulu, nanti baru ketahuan oh ini bisa atau enggak gitu. Terus kalau memang sudah tahu bahwa yang halal yang di sana, yang haram yang di sini, terus kita mendekat-dekatin sama yang haram, nah ini yang menjadi persoalan karena para ulama juga tidak satu kata mengenai hal ini. Di antara yang halal dan yang haram, di antara yang dua hal yang jelas ini, bagaimana hukumnya, apa yang mesti dilakukan kaum muslimin ini, banyak banyak para ulama juga berbeda pendapat. Ada yang menyatakan bahwa kalau memang sudah jelas seperti itu, dia berada di antara yang haram dan yang halal, maka kenakan dia hukum seperti yang haram. Supaya apa? Supaya orang menjauh darinya. Ini ya yang diambil dari hadis itu, hadis yang tadi itu, tapi dari bagian ketika disebutkan Allah ingatlah bahwa sesungguhnya tiap-tiap penguasa itu punya pagar, punya batasan. Nah, supaya ulama yang mengatakan itu yang syubhat itu dimasukin ke haram aja adalah mereka yang memperbesar batasannya gitu. Supaya orang tidak terjerumus jatuh ke dalam yang haram. Tapi ada ulama juga yang mengatakan oh ini ngambilnya jangan dari yang pagar, ngambilnya dari yang pengembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir-pinggir pagar. Menggembalakan ternak di pinggir-pinggir pagar itu masih diperbolehkan. Nah, berarti yang syubhat ini kita ngambilnya boleh gitu.
nggak apa-apa, lakukan aja, kerjakan aja, ambil aja yang syubhat-syubhat. Selama dia masih dalam bentuk syubhat, masih dalam hukum syubhat, nah itu ikutin ke yang halal. Nah itu mereka ulama yang seperti ini ada. Jadi mereka adalah ulama-ulama yang tidak mau memberatkan dengan pemahaman, dengan pengertian bahwa mereka itu sudah yakin bahwa semua orang yang mengambil yang syubhat, yang melaksanakan yang syubhat itu adalah orang-orang yang imannya sudah bisa dipertanggungjawabkan dan mereka tidak akan menyengaja untuk melewati batas. Ini syubhat yang jelas haram udah ketahuan. Nah, mereka nggak akan nyerempet lah, terus sengaja gitu. Nah, sekalian gitu kan. Jadi mau lagi puasa nih, sediain air minum belum maghrib gitu kan. Tangannya main di pinggir gelas, celup, masuk ke dalam air minum gelas, basah nih. Basah nih gitu, basah gini kan sebenarnya nggak jadi masalah, itu masih halal ya, tapi begitu udah dicicipin ya ditelan, nah batal itu puasanya. Jadi mesti hati-hati. Jadi kalau orang yang ulama yang menyatakan yang syubhat itu boleh dilaksanakan karena dia serupa dengan yang halal, mengambil dari hadis tentang yang menggembalakan di pinggir-pinggir pagar itu berarti masih boleh, ya silakan aja. Tapi ada juga ulama-ulama yang berlainan dengan mereka itu, mereka tidak mau mengharamkan yang syubhat, tapi mereka juga tidak mau menghalalkan yang syubhat. Jadi ada ulama-ulama yang memberitahukan kepada para pengikutnya bahwa yang syubhat itu adalah berbahaya kalau kita dekati. Kenapa? Sangat mungkin kita akan tergelincir di situ sampai kita terjatuh ke dalam yang haram. Itu mereka yang menjaga gitu. Jangan sampai kita itu mengharamkan sesuatu yang belum jelas haramnya, akan tetapi yang mereka jaga adalah jangan melakukannya, jangan mendekatinya. Gitu. Mereka tidak bilang haram, enggak. Mereka juga tidak bilang itu halal, enggak. Tapi yang mereka lakukan adalah para ulama ini memberitahu kepada jangan didekati yang syubhat-syubhat. Udah tahu itu syubhat, iya, atau ragu kita tentang sesuatu hal, nah berarti itu syubhat, jangan dideketin. Nah, itunya apa? Klausulnya cuma seperti itu, semudah itu gitu. Pokoknya sesuatu yang membuat kita ragu jangan deketin ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang hadisnya. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Jauhi yang meragukanmu dan pegang apa yang tidak meragukanmu, itu aja. Itu ambilnya dari situ. Ini tentang perkara yang samar di antara dua kejelasan. Kemudian di dalam hadis itu juga disebutkan hanya sedikit orang yang mengetahui. Itu hanya sedikit orang yang mengetahui. Apakah mereka itu hanya para ulama? Belum tentu. Belum tentu para ulama saja gitu. Karena hanya dibilang sedikit orang yang mengetahui. Tidak dikatakan yang sedikit itu seberapa dan tidak juga dikatakan bahwa yang mengetahui itu lebih sedikit dari yang mengetahui. Yang mengetahui itu lebih sedikit daripada yang tidak mengetahui. Hanya dibilang yang tidak mengetahui itu cuma sedikit. Seberapa banyaknya nggak tahu karena tidak disebutkan. Ini perkara yang sebenarnya masih diperdebatkan, akan tetapi bukan sesuatu yang major, bukan sesuatu yang prinsipil, yang hendak diambil dari kata-kata bahwa yang mengetahui tentang yang syubhat-syubhat itu hanya sedikit, itu adalah supaya kita sendiri berhati-hati dan berupaya kita supaya menjadi bagian atau kelompok orang yang mengetahui. Itu bukan begitu dikatakan
yang mengetahui cuma sedikit, oh, berarti itu termasuk dong. Nah, ya udahlah gitu. Bukan begitu gitu. Maksudnya adalah ketika disampaikan yang mengetahui itu hanya sedikit, nah itu memicu dan memacu kita untuk berupaya mengetahui. Supaya apa? Ya supaya kita benar-benar terhindar dari apa yang samar-samar itu. Kan kalau memang samar-samar kan kadang bikin ragu di hati. Makanya supaya nggak ragu, kan apa kaidahnya adalah seperti itu. Keraguan tidak bisa dihilangkan kecuali dengan ketetapan hati. Itu. Sesuatu yang samar tidak bisa dihilangkan kecuali dengan kejelasan gitu. Baik itu jelas halal atau jelas haram. Samar-samar itu tetap tidak akan bisa hilang kecuali dengan kejelasan. Nah, yang ragu-ragu di dalam hati kita juga karena itu jadi termasuk bagian yang syubhat ya, itu tidak bisa dihilangkan kecuali dengan ketetapan hati. Nah, kita mantapnya hati kita itu di mana gitu. Apakah ini yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan? Mana yang mantap di hati kita? Akan tetapi kemantapan di dalam hati kita pun harus dicapai, harus diperoleh dengan mengikuti prosedur yang benar. Nggak bisa gitu kita menetapkan ketetapan hati tentang sesuatu yang tadinya meragukan berdasarkan kira-kira atau berdasarkan kepentingan sesaat kita, gitu kan. Nah, jadi banyak contohnya gitu kan. Misalnya ini udah buru-buru mau sholat gitu kan, buru-buru ini kita udah mau kehabisan waktu nih gitu kan. Nah, terus ragu-ragu tadi udah wudu apa belum ya? Ini bukan bukan perkara yang remeh. Orang mau sholat kan harus bersucinya diantaranya dengan wudu kan. Nah, kalau memang ragunya sudah wudu apa belum, nah ini permasalahan. Jangan karena kepentingan kita sesaat, waktunya udah mepet nih, saya yakinin aja bahwa tadi saya sudah wudu. Nggak boleh begitu. Karena untuk yang hal ini sudah ada pakemnya, udah ada kaidah-kaidahnya. Kalau kita ragunya sudah wudu apa belum, nah jatuhkannya itu belum wudu. Makanya kita mesti berwudu. Nah, kecuali kita yakin tadi sudah wudu, yang ragunya kita udah batal apa belum. Itu. Kalau kita tadi yakin sudah wudu, kita cuma ragu udah batal apa belum, boleh dipegang yang belum batal. Dan tetapi kalau kita ragunya tadi itu udah wudu apa belum, nggak boleh diambil kita udah wudu, harus diambil bahwa kita belum wudu. Itu kaidahnya adalah kira-kira seperti itu gitu. Jangan serampangan, jangan kita ngambil berdasarkan kepentingan kita, apalagi kepentingan sesaat kayak gitu kan. Jadinya nanti sesat gitu, karena kita mementingkan kepentingan sesaat, kita bisa jadi sesat, sangat berbahaya itu. Karena orang yang orang yang belum yakin tentang dia sudah wudu atau belum, dia nggak punya modal gitu, nggak punya modal kesucian. Kalau orang yang yakin sudah wudu cuman dia ragu batal apa belum, nah dia udah punya modal sebenarnya, udah punya modal suci gitu, karena tadi udah wudu. Itu lebih lebih safe, kedudukannya itu sebenarnya lebih safe. Ini perkara-perkara yang secara fikih memang dibahas, tapi buat kita yang orang awam kayaknya sama aja deh. Enggak sama sebetulnya. Tapi kalau karena kita orang awam, kita nggak paham tentang usul fikih segala macam, ya kita menganggapnya itu sama aja, padahal nggak sama gitu. Jadi itu mesti dihati-hatikan. Atau kalau memang kita yakin bahwa kita itu orang yang awam, kita yang nggak paham tentang ilmu-ilmu yang seperti itu, ya lebih baik ngambil jedanya itu yang lumayan banyak gitu. Kalau mau melaksanakan sholat jangan nunggu mepet waktunya. Kalau mepet waktunya ya jadi kita merasa wah harus buru-buru gitu, nanti kehabisan waktu, ya bisa begitu ya. Jangan memepetkan diri, jangan
menempatkan diri di dalam keadaan-keadaan yang bisa mempersulit kita. Waktu sholat itu sebenarnya lumayan panjang gitu kan. Yang paling singkat apa? Waktu maghrib atau waktu subuh gitu misalnya. Tapi itu meskipun singkat itu udah kalau dihitung dari menitnya itu lebih dari 60 menit masing-masing itu. Bisa 75 menit itu untuk sholat maghrib itu jedanya dari masuk maghrib sampai dengan waktu isya. Ini kalau kita mau ngitung menitnya ya. Gitu. Jadi nggak perlu kita memaksakan diri memepetkan sampai ujung-ujung waktu karena ini nih berbahayanya nanti kita melanggar. Gitu. Jadi kalau kita ketemu tentang hal-hal yang meragukan tentang nilai syubhat itu, kita nggak bisa ngambil secara umum. Mesti diteliti dulu perkara-perkaranya secara khusus gitu. Karena perkara-perkara yang syubhat ini, kalaupun diambil perkara yang umum kayak yang tadi itu, udah wuduh gitu, itu permasalahannya kenapa? Karena kan ngambil dari hadisnya tinggalkan yang ragu. Saya ragu udah wuduh apa belum gitu kan? Ya ngambilnya nggak boleh diambil secara umum. Tinggalkan yang ragu kita ambil yang tidak meragukan. Ya udahlah pokoknya saya udah wuduh nggak bisa langsung begitu. Nggak bisa langsung ambil dari keumuman hadis. Harus dilihat dulu dia punya kaidah. Kalau memang punya kaidah kayak tadi, kalau belum kalau ragunya tentang sudah wudu apa belum ya berarti belum wudu. Kalau ragunya tentang sudah batal apa belum, nah boleh dipegang yang belum batal. Nah, itu adalah sesuatu yang ada di dalam kaidah-kaidahnya. Jadi mesti diteliti secara khusus. Kayak di dalam hadis ada seorang sahabat nanya gitu. Sahabat ini berburu, ya Rasul saya berburu gitu dengan pakai anjing. Ketika saya melepaskan anjing saya baca bismillah. Nah, karena memang aturannya seperti itu gitu kan. Saya baca bismillah. Nah, sesudah saya lepas, nggak lama berhasil tuh ada mendapatkan hewan buruan. Saya datengin. Nah, saya lihat ada hewan buruannya di situ sudah mati. Tapi ada anjing lain selain anjing saya. Saya nggak tahu itu anjing siapa. Dan saya merasa khawatir anjing yang itu tidak dilepas dengan membaca bismillah. Nah, saya juga tidak tahu hewan buruan saya ini tadi diterkamnya oleh anjing saya atau oleh anjing yang lain itu. Ini kan permasalahan jadi permasalahan yang meragukan gitu, syubhat. Nah, yang seperti ini harus dimintakan pendapatnya, dimintakan hukumnya dari yang punya hukum, dari Rasulullah sendiri gitu. Makanya Rasul menyampaikan, nah itu terhitung hewan yang sudah haram karena kita tidak tahu dia terbunuhnya oleh anjing kita atau oleh anjing orang lain yang tidak dilepas dengan kita tidak tahu dia dilepas dengan bismillah atau enggak gitu kan. Jadi sangat-sangat meragukan. Nah, inilah yang sebenarnya perlu untuk dijelaskan dulu hukumnya seperti apa. Nah, baru kita bisa mengambil sikap. Kalau tidak ada hukumnya yang jelas seperti itu, tetap harus dicari karena insya Allah yang namanya syubhat-syubhat kayak gitu tuh pasti akan ketemu tuh hukumnya yang seperti apa. Kalau sekarang kita nggak ketemu sama Rasulullah yang memang punya otoritas untuk menentukan hukum, kita masih bisa tanya sama ulama, minta fatwa gitu. Jadi permasalahan-permasalahan yang kayak gini nih, yang kalau di Indonesia yang namanya Majelis Ulama Indonesia itu punya fatwa tuh, banyak tuh. Kalau yang akhir-akhir ini kayak apa tuh yang namanya Bitcoin, tuh uang-uang digital kayak gitu tuh, yang nggak tahu dapatnya dari mana, katanya menambangnya juga kita nggak tahu seperti apa gitu kan. Itu yang udah mengharamkan itu ulama MUI kalau nggak salah yang di Jawa Timur sudah mengharamkan gitu, karena
ini banyak ketidakjelasannya di situ. Dan unsur perjudiannya juga ada. Beberapa waktu yang lalu ada yang memberitakan ada orang yang beberapa bulan sebelumnya kaya banget karena dengan Bitcoin, hitungan Bitcoin itu, tapi beberapa bulan kemudian dia jatuh miskin, bangkrut segala macam karena Bitcoinnya itu ternyata tidak laku. Nah, itu unsur fluktuasi nilai uangnya itu sangat sangat tinggi. Nah, ini sangat berbahaya, itu mengandung unsur judi di situ. Ini hal-hal yang kalau kita bisa minta fatwa kepada para ulama, ya kita akan fatwa. Itu jangan kita seenak-enaknya sendiri memberikan hukum, menjatuhkan hukum atas kemauan kita. Kecuali kalau memang itu sudah pernah gitu ya, orang itu udah pernah begitu tuh. Kita tahu dari guru kita atau kita tahu dari teman kita, oh dia dihukuminnya begini sama ulama, oh berarti kita tinggal ikutin kalau memang kita menghadapi permasalahan yang sama. Tapi kalau memang kita ini permasalahannya baru atau kita tidak tahu pernah ada fatwa atau hukum tentang yang itu, ya nanya. Itu mesti bertanya kepada orang yang paham, orang yang ngerti. Jangan nanya sama yang nggak ngerti gitu. Hafiz nanya sama saya nggak ngerti gitu kan. Itu sama aja bikin sesat bertanya malu di jalan itu. Bukan malu bertanya sesat di jalan, tapi sesat bertanya malu di jalan. Kenapa? Karena bertanya kepada orang yang nggak ngerti. Itu. Jangan dipaksain orang yang udah bilang saya nggak tahu nih masalahnya. Jangan dipaksain untuk mengeluarkan hukum. Jangan dipaksain untuk menjawab gitu. Kalau orang yang kita tanya terus dia bilang saya nggak tahu, itu berarti memang dia nggak tahu. Jangan kita paksa. Harus tahu, kasih tahu gitu kan, ribet gitu urusannya. Pak, saya mau nanya jalan ke kantor A ini lewat mana? Saya nggak tahu. Jangan dipaksain gitu. Nanti malah kalau dipaksain dia ngasih arahnya yang ngawur gitu. Sama saja kita menjerumuskan diri sendiri. Makanya mesti nanya yang sama yang benar-benar tahu gitu. Nah, nanti hubungannya kepada hati kita adalah karena ketika kita memahami betul yang namanya syubhat yang meragukan diri kita, yang membuat kita tuh nggak tenang gitu. Biasanya kalau sesuatu yang meragukan, hati kita nggak tenang kan. Mau mengerjakannya aja kita ragu-ragu. Makanya yang ketika kita meninggalkan syubhat, kita mencari yang jelas-jelas bisa atau boleh dilakukan, yang sudah jelas halalnya. Nah, itu hubungannya ke dalam hati kita adalah kita menjaga supaya hati kita menjadi tenang. Itu karena inilah sebenarnya yang hal utama yang paling besar, yang paling mendasar dari hadis ini. Ketika kita diperintahkan untuk menjaga diri dari yang haram, mengerjakan hanya yang halal, kemudian terhadap hal yang meragukan kita dikasih tahu, ini ada yang meragukan, itu banyak di antara manusia yang tidak tahu. Nah, kita diperintahkan untuk mencari tahu bagaimana tentang hukum-hukumnya. Nah, itu nanti ujungnya adalah membuat hati kita tenang. Tuh, dengan menjaga syariat Allah, menjaga batasan-batasan Allah, menjaga apa-apa yang dibolehkan, apa-apa yang dilarang. Nah, itu berarti kita membuat hati kita sendiri menjadi tenang. Ini yang namanya kolbun salim. Nah, ini yang kolbun salim ini yang nanti bisa masuk ke dalam surga tuh. Orang-orang yang benar-benar sudah bersih hatinya, sudah dihilangkan semua kekotoran-kekotoran di dalamnya, itu bisa masuk surga. Itu yang seperti itu. Nah, kita berlatih dari semasa kita di dunia ini supaya membersihkan hati kita dengan menjauhi yang haram, mengerjakan hal yang halal, dan kita mencari tahu bagaimana sih sebenarnya tentang perkara-perkara yang syubhat. Jangan sampai kita melakukan perkara yang syubhat dengan semena-mena sampai kita tergelincir ke dalam keharaman-keharaman yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka inilah sebenarnya tujuan utama kita, supaya kita berhati-hati di dalam menjalankan syariat. Nanti ujungnya adalah kita punya ketenangan di dalam jiwa kita, di dalam diri kita.
Orang yang tenang inilah yang nanti dipanggil oleh Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dipanggil oleh Allah supaya mendapatkan keridhaan, sehingga orang-orang yang dipanggil untuk mendapatkan keridhaan Allah, mereka menjadi ridho terhadap segala keputusan Allah, dan ini mereka yang termasuk di dalam orang-orang yang qalbun salim, hatinya tenang, yang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, mudah-mudahan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, kita nanti akan dipertemukan dan dipersatukan kembali di dalam surganya, di dalam keadaan yang jauh lebih baik daripada keadaan kita sekarang. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada yang benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah, maka itu datangnya dari kesalahan saya pribadi. Saya mohon ampun pada Allah, saya mohon maaf kepada teman-teman semuanya. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkati, dirahmati, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita nanti akan menjadi perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benda lagi seperti mana kita kamu kasih belum tempat itu. Kita tahu kalau yang itu sendiri gimana?